Orang Islam yang tidak menjalankan sistem Islam dilaknat Allah, dilaknat manusia. Orang tak Islam menjalankan sistem Islam, laku barang-barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran bercerita tentang iman, tapi dikaitkannya dengan dagang, dengan bisnis, dengan jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, dagang, tijarah. Makanya orang Arab menyebut fakultas ekonomi itu kuliah tijarah. Kuliah arti fakultas tijarah, dagang. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu dagang? Kuliah fakultas tijarah, dagang, bisnis. Fakultas ekonomi itu disebut dalam bahasa Arab kuliah tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang? Tunjikum min azabin alim. Tapi dagang ini lain. Dagang yang biasanya itu ada orang yang punya barang, ada yang pembeli. Yang membeli dapat barang, yang punya barang dapat uang. Ada manfaat, ada untung. Tapi yang ini lain dia. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang? Tunjikum min azabin alim. Kalau kamu ikut dagang ini, kamu selamat dari azab neraka. Apa itu dagangnya? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah. Wa tu'minuna billah, tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, kau beriman kepada Allah dan engkau berjihad di jalan Allah. Jadi iman dikaitkan dengan dagang. Jadi kalau ada hari ini orang yang memisahkan iman dengan dagang, dagang jalan sendiri, iman jalan sendiri, hancur Islam. Ada sekarang orang yang berdagang jalan sendiri, halal haram hantam saja, tak peduli riba, tak peduli ini tipu, tak peduli ini bohong. Kenapa? Karena agama, iman tidak boleh masuk ke dagang. Yang satu lagi pula sibuk dengan ibadah, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, puasa sunat Senin Kamis Ayyamul Bait. Sibuk dengan ibadah tapi menjauhi dagang. Akhirnya dagang diambil orang dan iman kita lemah, tidak kuat. Jadi kalau mau kuat, balik ke konsep Al-Quran, sejalan, matching, bersinergi antara iman dengan dagang, dengan bisnis. Lalu kemudian ayat yang paling lengkap dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Quran sholat isya 2 rakaat, 2 rakaat tidak berbunyi, 2 rakaat berbunyi, 4 rakaat pakai tasyahud awal, pakai tasyahud akhir. Tak ada. Tak ada ayat dalam Al-Quran sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat tidak berbunyi. Tak ada. Tapi ayat yang paling lengkap detail dalam Quran adalah kalau engkau menjalin transaksi hutang piutang, Al-Baqarah 282, satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalib musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuhu, tulis. Padahal kita tahu waktu zaman Nabi SAW tak ada kertas di kota Makkah. Al-Quran ditulis di pelepah korma, Al-Quran ditulis di batu, Al-Quran ditulis di tulang onta. Tapi ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang tulis menulis hutang piutang, administrasi keuangan. Falyaktub bainakum katibun bil adli, ada satu orang penulis. Waliyaktub bima kama allamahullah, hendaklah dia menulis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah ada 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Sedangkan saksi dalam nikah tak bisa dirubah, hanya 2 orang laki-laki. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlain, 2 orang saksi yang adil, tak bisa diganti. Sedangkan dalam transaksi hutang piutang boleh 1 laki-laki tak ada, diganti dengan 2 perempuan. Apa maknanya? Jangan sampai terhalang transaksi bisnis hanya karena tak ada 2 saksi laki-laki.
bisa digantikan dengan 2 perempuan, 1 laki-laki 2 perempuan. Lalu kemudian ayat yang paling detail sampai diatur setengah, seperempat, seperenam, seperlapan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kau hai para laki-laki, suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Illam yakul lakum walad fa illa in kana lakum waladun. Tapi kalau kamu punya anak, falakumur rubu. Menikah dengan perempuan, meninggal perempuan itu, tak ada anak, maka laki dapat setengah harta istri. Kalau ada anak, laki-laki dapat seperempat. Walahunna rubu, kamu dapat seperempat kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, tapi kalau suami punya anak, falahunna thumunu, maka istri dapat 1/8, ibu dapat 1/3, dalam kasus tertentu menjadi 1/6. 1/1-nya diatur dalam Islam, dalam ayat Al-Quran terkait dengan duit. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan bisnis uruslah masing-masing, harta uruslah masing-masing, ini bukan ajaran Islam. Jadi saya urutkan pertama pembahasannya adalah tentang Al-Quran. Selesai Quran pindah ke Nabi, karena urutannya Quran, Sunnah. Sunnah itu adalah total kehidupan Nabi Muhammad SAW. Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah di kota Makkah. Dar rumah, Nadwah balai pertemuan, balai adat. Kalau kita sekarang anggota ke kantor parlemen, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, tempat bertemunya kepala-kepala suku, itu dibangun, nama tempatnya Darun Nadwah. Yang membangun adalah Qusay, kakek kelima Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan orang kaya, bisnismen yang membangun Darun Nadwah. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, seluruh orang yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan haji sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena haji sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW ada haji, tapi dirusak ritual itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Tapi tetap mereka datang setiap tahun berkumpul. Dan di antara pelayan, penjaga kunci, pemegang kunci pintu Ka'bah itu adalah kakek Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib. Makanya ketika datang serangan Abrahah mau menghancurkan dengan tentara bergajahnya, datanglah Abdul Muttalib membawa kunci pintu Ka'bah. Apa kata dia? Aku tak sanggup menjaga Ka'bah ini. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Kuserahkan kuncinya kepada Allah yang menjaganya. Jagalah ya Allah, karena sudah diserahkan kepada Allah. Allah yang mengirimkan pasukan. Fa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Qusay sudah, Abdul Muttalib sudah, sekarang masuk ke Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Semua orang Sumatera Utara tahu itu. Kalau ditanya orang Medan tentang apa itu? Tentang mengayun anak gitu. Padahal ayat itu bercerita tentang syair Barzanji yang dibaca di Medan pagi, petang, siang, malam, acara mengayun anak, acara orang nikah, bercerita tentang walamma tamma min hamlihi, ketika dia 2 bulan dalam perut omaknya, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Nama ayahnya itu tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nama ayahnya itu Abdullah. Abdullah pergi ke Madinah itu perjalanan apa? Bukan seminar. Abdullah pergi ke Madinah itu semua orang tahu dalam perjalanan dagang, bisnis.
2 bulan anak dikandung, pergi suami ke Madinah, meninggal dia di sana, pulang, hanya namanya saja. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya ayah bisnismen, ekonomi, entrepreneur, dan punya ibu perempuan yang sabar bernama Aminah. Dikandungnya lah sisa bulan-bulan mengandung anak itu sampai akhirnya lahir Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal ayahnya, diasuh dia oleh ibunya, meninggal pula ibunya, diasuh dia oleh datuknya Abdul Muthalib, meninggal juga, diasuh dia oleh Abu Thalib. Lalu kemudian diceritakanlah oleh para ulama Ustadz Mubaligh waktu Maulid Nabi bahwa Nabi SAW dibawa dalam sebuah perjalanan karena panas terik, bernaung di atap gereja. Dari dalam gereja itu keluar pendeta namanya Bahira. Kata Bahira bertanya, "Hai Fulan, siapa anak ini?" Kata Abu Thalib, "Ini anakku." Kata pendeta Bahira, "Kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu, karena dalam kitab suciku Nabi terakhir itu ayahnya sudah mati waktu dia dalam kandungan. Berarti ini bukan anakmu." Kata Abu Thalib bertanya, "Dari mana kau tahu Bahira?" "Karena begitu tertulis dalam kitab suciku." Maka apa kata Allah dalam Quran? "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka pendeta-pendeta yang kami berikan Alkitab itu mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Kalau terjadi musibah, kecelakaan, eksiden, pecah kepala anak, masuk ke ruang rumah sakit, belum dibuka kepalanya, bapak ibu sudah kenal. Dari mana? Dari ujung kakinya tahu, ini anakku. Jempol kakinya, bentuk tangannya, retak betisnya tahu. Dari mana tahu? Alladzina atainahumul kitaba, mereka yang dapat Alkitab itu mengenal Muhammad SAW lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Dialog antara Bahira dengan Abu Thalib waktu dalam perjalanan dagang dari kota Makkah menuju Palestina. Sebelum sampai ke Palestina, berhenti mereka di suatu kampung, bernaunglah di bawah atap. Keluarlah Bahira yang seumur hidupnya tak pernah keluar karena dia beribadah saja di dalam. Dilihatnya ada tanda-tanda kenabian. Apa yang nampak dia? 3. Pertama, pokok kayu bersujud. Yang kedua, batu-batu bersimpuh. Yang ketiga, ada awan yang terus menaungi di atas. Dalam kitab suci dia kalau ada 3 itu berarti Nabi. Kita jangankan awan, payung orang pun tak kembang, berarti ini adalah Nabi. Dan perjalanan itu bukan perjalanan shopping, bukan perjalanan jalan-jalan, tapi perjalanannya adalah perjalanan dagang. Kakeknya yang kelima dagang, ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang, dia bersama pamannya dagang. Lalu kemudian dia memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak meminta-minta. Sengaja dibuat Allah dia menjadi orang yang tidak bergantung kepada manusia. Bergantung kepada ayah, ayah mati. Bergantung kepada emak, emak mati. Bergantung kepada kakek, kakek mati. Bergantung kepada paman, paman miskin. Sekarang banyak orang hidupnya penuh dengan ketergantungan sehingga dia tak bisa independen. Penyakit yang paling ditakutkan adalah penyakit tidak bisa mandiri. Jadi sesungguhnya kita mengirim anak kita ke pesantren. Kami dulu dikirim ke Mesir, Kairo, itu dididik. Sebetulnya buku yang kami baca di Kairo dengan di kelas sama aja. Buku yang dibaca di rumah dengan yang di pesantren sama aja. Jadi sebetulnya kita belajar jauh-jauh itu adalah belajar hidup. Bahaya cucu yang dirawat oleh nenek adalah penyakit, bukan penyakit jantung koroner, bukan penyakit diabetes. Penyakit tak bisa mengikat tali sepatu sendiri. Cucu yang dibesarkan nenek tak pandai mengikat tali sepatu, karena waktu mata cucu menengok sepatu udah diikatkan neneknya. Tak bisa dia mandiri, sehingga ketika anak cucu meninggal neneknya, banyak cucu jadi hantu karena tak dididik dengan pendidikan yang baik. Nenek-nenek zaman dulu, nenek sekarang udah banyak pengajian.
karena menonton Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu dididik dengan kemandirian yang luar biasa. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya? Dia mengembala kambing. Setelah mengambil upah gembala kambing sudah cukup dewasa remaja, barulah dia membawa barang dagangan. Ada seorang perempuan yang punya barang dagangan, bagi hasil. Aku punya barang, kau tukang bawa, kau jualkan, nanti hasilnya kita bagi. Dibawanya lah barang dagangan ini. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shaib, perjalanan syita musim dingin, shaib musim panas. Syita musim dingin, shaib musim panas. Di Arab itu dua musim. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Itulah kerja Muhammad SAW. Dingin ke Yaman, panas ke Syam. Dingin ke Yaman, panas ke Syam. Kalau kita hitung sekarang berapa negara itu? Yaman naik ke atas, Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Naik ke atas negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. 6 negara perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup dia sekarang, dia businessman, entrepreneur, ekspor import. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jual duku antar kecamatan. Mohon maaf tukang duku, jangan tersinggung. Saya ceramah sekarang nih hati-hati betul memilih kata-kata. Takut saya besok keluar berita koran waspada, aliansi penjual duku internasional mengadukan Abdul Somad ke Mabes. Bisa aja kan? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW yang selalu laku barang-barangnya ini, koordinator barangnya Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Sampai ke Medan jadi mak-mak. Dipanggillah sama yang punya barang. Yang punya barang-barang ini Khadijah. Kata Khadijah, siapa ini pedagangnya? Kok lakunya luar biasa, beda sama yang lain. Coba kau bawa besok orangnya, mana dia? Ditunjukkan, itu orangnya. Oh, kata Khadijah, aku mau nikah sama dia. Lalu kemudian disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan kepada pamannya, paman-pamannya pun meminang Khadijah. Maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor, 50 juta kali 20 ekor berapa itu? 1 miliar. Mahar Nabi nikah sama Khadijah itu 1 miliar. Menyesallah ibu-ibu yang dulu minta sajadah. 1 miliar. Saya pun berani menyampaikan ini karena di depan pengusaha-pengusaha. Kalau di depan anak-anak baru pemuda hijrah baru taubat, saya sampaikan ini rusak harga mahar. Jadi hubungan Nabi dengan Khadijah itu awalnya adalah hubungan bisnis. Tapi karena akhlaknya baik, laku barang-barang itu. Kenapa barang dia ini selalu laku? Karena yang lain menipu, bohong. Orang kalau sudah kena tipu sampai mati dia tak percaya. Hubungan kita adalah hubungan trust. Dulu kalau disampaikan di ceramah Maulid Nabi di kampung-kampung, apa kata orang? Apa ada orang berjualan macam itu, kata orang kampung. Bagaimana sistem dia? Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang memang tak bagus harganya sekian. Ini kalau diceramahkan 30 tahun yang lalu, kata orang mana laku. Sekarang pasar buah yang paling laku adalah pasar buah yang menjalankan sistem Nabi SAW. Ini mangga impor harganya 50.000, ini mangga impor tapi udah agak lisut 35.000, ini mangga lokal masam 10.000. Orang tahu harga, tahu kualitas, dia beli, besok dia datang lagi. Datang pedagang pinggir jalan, dicampurnya semua yang bagus di atas, pas nimbang disurutnya ke bawah. Orang beli makan, pulang dia tengok busuk, berulat, asam, apa kata dia? Ku sumpah kan membeli ini lagi. Makan sumpah orang yang menjual. Orang Islam yang tidak menjalankan sistem Islam dilaknat Allah, dilaknat manusia. Orang tak Islam menjalankan sistem Islam, laku barang-barangnya. Yang menjalankan sistem
Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang tak bagus ini harganya sekian. Yang menjalankan itu sekarang tidak orang Islam. Ketika dia bisnis berhasil, orang banyak beli karena percaya, trust. Apa kata orang? Tuhan tak adil, masa awak yang sembahyang dia yang kaya. Bertanya ke Ustadz, Ustadz kenapa aku yang sembahyang dia yang kaya? Ustadz nih pun bodoh pula. Ya, dia memang di sinilah surga dia, nanti di sana dia masuk neraka. Kau di sini susah-susah, nanti kau di akhirat senang. Pembodohan luar biasa. Pembodohan luar biasa. Itulah kaum umat Islam ini susah terus. Ustadz kenapa kau susah? Kau memang susah sini, nanti kau di akhirat masuk surga. Mana pula masuk surga, udah menipu gua di dunia. Yang betul itu adalah karena sistem kau tak Islami, kau melarat di sini, di akhirat neraka jahanam tempat kau. Sedangkan dia sistemnya sudah Islami, cara dagangnya sudah Islami. Tinggal sikit aja lagi kau syahadatkan dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quran sudah, Nabi sudah. Nah sekarang bagaimana kehidupan para ulama yang membawa Islam ke Sumatera ini dulu? Semua kita waktu SD dulu diajarkan Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Bukalah buku-buku kita. Islam datang ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Pedagang apa? Pedagang kamper. Karena mereka dari Mesir naik kapal laut datang ke Sumatera mencari kamper. Karena kamper itu cuman duduknya di sini. Mereka nyebutnya kamper, orang kita nyebutnya apa? Kapur barus. Pokok kamper keluar getahnya, karena tumbuhnya di pantai Barus disebut kapur barus. Maka mereka datang jauh-jauh kemari mau mencari kapur barus. Kapur barus kalau dimasukkan ke dalam lemari, kecoa tak masuk. Karena kecoa tak tahan mencium kapur barus. Lalu untuk apa orang Mesir memberi kamper itu? Dipasang untuk jenazah, supaya jenazah tak busuk, untuk membuat mumi. Sudah kita tonton filmnya Mummy Return. Maka jangan anak kita suruh panggil mumi. Mumi, mumi. Mumi itu mayat hidup. Jadi hebatnya Pulau Sumatera ini adalah menumbuhkan kapur. Makanya kata Profesor Dr. Nakwib Al-Attas, guru besar sejarah tasawuf di IIU, International Islamic University, salah satu kata serapan Indonesia Nusantara yang masuk ke Arab adalah kafur. Kafur. Kata Arab yang masuk ke Indonesia banyak sekali. Dewan Perwakilan Rakyat, itu semuanya bahasa Arab. Diwan, kantor. Wakil, wakil. Rakyat, rakyat. Jadi DPR itu yang bahasa Indonesianya cuman persamaan. Yang lain itu bahasa Arab saja. Tapi bahasa Arab yang bahasa Nusantara yang masuk ke dalam bahasa Arab cuma satu, kafur. Makanya orang Arab menyebut dalam fikih jenazah itu dimandikan pakai daun sidir. Kalau tak ada daun sidir, pakailah kafur. Yang dimaksudnya kafur itu apa? Kapur barus, bukan kapur sirih, bukan kapur tulis. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, zaman Nabi Musa, Fir'aun, itu orang Mesir sudah sampai ke Sumatera, transaksi jual beli kafur tadi dan lain-lain. Barang yang tak ada di sana mereka bawa ke sini, barang yang ada di sini mereka bawa ke sana, dipukul ombak, diempas gelombang. Jadi jangan heran ketika ditemukan di Pantai Barus ada batu nisan, nama di situ Fatimah, tahun 200 Hijrah. Artinya apa? Bahwa orang Islam sudah sampai ke Pulau Sumatera pada sebelum Nabi Muhammad. Orang Arab sudah sampai, setelah Nabi Muhammad orang Islam sudah sampai. Urusan dia apa kemari? Mencari usaha bisnis dagang. Beda sama Belanda. Belanda datang kemari bukan dagang. Belanda adalah mau menguasai, mau menjajah, mau menghancurkan, mau membunuh dan lain sebagainya.
Makanya Islam kita datang dengan ramah. Hampir semua pesisir di Nusantara Islam. Kalimantan, Pontianak, turun ke bawah Kalimantan Selatan, naik ke atas Kalimantan Timur, itu semua pesisir Islam. Tapi ketika di tengah tidak. Kenapa? Karena ulama yang datang itu dulu naik kapal laut, berhenti dia di pantai, maka semua pantai pesisir Islam. Sumatera, Pulau Sumatera, Aceh pesisir, mau Labuh, yang ke kanan turun ke bawah Langkat, turun ke bawah Tanjung Balai, turun ke bawah Siak Sri Indrapura, turun ke bawah Jambi, turun ke bawah Palembang, semua pesisir nih Islam. Pas naik ke gunung tak sampai Islam. Sulawesi juga begitu, pesisir Sulawesi Selatan, Palu rata-rata Islam. Papua, ternyata Papua Barat yang mengarah ke Sulawesi, Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, Kaimana, Islam. Raja Ampat, karena memang ada 4 raja yang besar. Salah satu rajanya datang saya ke rumahnya, namanya Raja Patipi. Sampai saya ke rumahnya, Tuan Raja Patipi, aku mau melihat Quran yang paling tua di Papua ini. Dibukakannya lah, dibuat dari kertasnya kulit kayu, lalu kemudian sampulnya kulit rusa, disampul dengan kain sorban. Setelah dibukanya, lihatlah, dari mana ini Raja Patipi? Kata Tuan Raja Patipi, ini dari kerajaan Aceh. Sampai orang Aceh ke Papua membawa Islam. Saya aja naik pesawat 8 jam 3 kali transit, gemuk kaki saya baru sampai, turun darah ke kaki. Artinya apa? Bahwa mereka dulu menyebarkan ini lewat dagang. Tapi mengatakan Islam dibawa pedagang tak betul. Yang betul adalah Islam dibawa ulama yang berdagang. Karena kalau dibawa pedagang dia jahil, tak tahu agama. Islam dibawa oleh para ulama-ulama yang mayoritas sebagian besarnya adalah pedagang. Dan begitu dia sampai, dia membangun peradaban Islam. Sampailah hari ini. Jadi saya sudah urutkan dari mulai Al-Quran, setelah Al-Quran kehidupan Nabi Muhammad SAW, setelah kehidupan Nabi, lalu aplikasinya oleh manusia di Nusantara sampai hari ini. Nah sekarang kita lihat kenyataan di Indonesia, diperkecil lagi di Pulau Sumatera, dikecil lagi di Medan, diperkecil lagi di ruangan ini. Apakah kita sudah mengusahakan segala kebutuhan kita? Berawal dari air minum. Air minumnya ternyata bukan produk kita. Mestinya di depan saya ini air minumnya air minum santri, air minum Ainikwa. Kenapa? Karena dengan meletakkan air minum ini di depan saya, lalu kemudian direkam, lalu kemudian di share, setiap orang menonton, iklan gratis untuk produk air minum. Lalu kemudian jambangannya di depan. Ternyata sekarang lagi musim keladi. Keladinya bukan produk kita, keladinya plastik made in China, keladi impor. Oh Ustadz, kenapa Ustadz kritik-kritik? Bukan kritik, saya mau menyatakan bahwa kita tidak memakai produk memasarkan. Padahal dalam Islam dari mulai bangun tidur orang masuk kamar mandi, mau sholat subuh, tahajud, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bergosok gigi. Gosok gigi odolnya punya umat Islam, sikat giginya umat Islam. Dia mandi pakai sabun, sabunnya produk umat Islam. Dia pakai sampo, sampunya produk. Oh inilah Abdul Somad anti kebinekaan, anti NKRI. Munculnya isu-isu itu kan gara-gara saya mengusik masalah ekonomi. Video yang paling marah orang adalah video saya ngajak mari belanja ke warung tetangga. Kalau saya ngajak selawat, orang tak marah. Silakan kalian selawat rame-rame di jalan, silakan kalian selawat rame-rame di tanah lapang. Bagus, makin ramai orang makin laku produk kami, kata dia. Tapi begitu Abdul Somad mengajak belanja ke warung tetangga,
ini berbahaya. Betul kata pesan Buya Muhammad Nasir dulu. Apa kata beliau? Islam ibadah, biarkan. Islam ibadah, ritual, biarkan. Islam ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Kenapa? Karena mengancam periuk belanga orang lain. Nah, jadi judul malam ini adalah judul yang berbahaya. Maksudnya judulnya, marilah kita hidup ikhlas. Nyawa sekalian, mari kita ikhlas. Udah banyak yang kena COVID, kita ikhlaskan aja. Bapak-bapak dilarikan pelakor, ibu-ibu ikhlas, lapang dadanya. Jadi memang tema-tema ceramah, tema-tema kajian mestilah tema-tema yang menghidupkan semangat, adrenalin, memancing. Supaya apa? Kada al-faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran. Fakir itu membuat orang menjadi kafir. Luar biasa. Ada namanya teori bubur panas. Apa itu teori bubur panas? Bubur panas di tengah mangkok disendok dari samping. Karena tak mungkin langsung sendok dari tengah, panas, luka lidah. Sendok dari samping. Suatu kota kalau mau dirusak akidahnya, mau dihancurkan, sendok dari samping. Daerah kawasan fakir miskin dirusak, baru sampai ke tengah. Kalau sudah kelilingnya kena, habislah dia. Cobalah kita pergi ke pinggiran kota, bagaimana orang susah, bukan mau susah mau ganti mobil baru, bukan mau susah mau rumah baru, susah mau apa yang akan dimakan sore nanti. Karena mereka cari pagi makan sore, kai siang makan malam kami ini Pak Ustadz, susah, ditambah lagi ini. Jadi kenapa? Karena uang hanya dipegang oleh segelintir orang. Kalau segelintir orang ditumbang, tumbang. Lalu di mana ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah pemerataan. Setiap orang punya uang, setiap orang punya ekonomi mapan, sehingga kalau yang besar-besar tumbang, yang kecil tetap bisa hidup. Itulah yang disebut orang sekarang dengan UMKM, unit usaha kecil mandiri. Dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, kecil-kecil saja. Jadi saya sebagai ustadz di masjid, khutbah saya sampaikan, khutbah, ceramah, tausiah, tablik akbar. Mari belanja ke warung tetangga, mari hidupkan ekonomi umat. Ustadz dari bawah menyadarkan umat, penguasa dari atas dengan perizinannya, pelaku ekonomi dari tengah. Jadi kita ini ibarat main bola. Ada yang membasi bola, ada yang menggoreng bola, ada yang menggulkan bola. Saya tak bisa, karena saya tak semua pula saya garap. Kalau semua saya garap, berarti saya Superman. Maka kita bagi-bagi tugas. Lalu di antara yang tiga ini, ustadz, alim ulama mencerdaskan umat, penguasa, ulil amri mempermudah aturan perizinan, lalu pelaku ekonomi sebagai pelaksana. Siapa yang di antara kita bertiga ini yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah SWT. Siapa yang paling banyak dapat balasan? Mukhlashina lahuddin, orang-orang yang ikhlas. Jadi tidak selamanya ustadz lebih dulu masuk surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, amin, amanah, ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi, wasiddiqin, dia akan bersama para siddiqin, Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid, wassalihin, dan dia akan bersama dengan orang-orang soleh. Jadi apa bakat, apa kemampuan, maka dieksplorasi kemampuan kita masing-masing. Makanya saya amat sangat menganjurkan, menggalakkan lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat entrepreneur. Dan ini peluang Bapak Ibu untuk masuk berdakwah. Jadi dakwah tidak lagi mengajarkan sholat, itu urusan ustadz. Tapi bagaimana, apa yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah pondok pesantren? Dibuka di situ kursus las, bengkel, bercocok tanam, beternak, ternak kambing, ternak untuk di air ini, ternak ikan, lalu kemudian bagaimana bangunan, arsitektur. Karena anak-anak ini tak tahu di mana bakat dia, dan tidak akan menemukan bakatnya, semua dicobanya. Cobanya berkolam ikan, mati. Ternak puyuh, stres, tak ada yang bertelur puyuh tuh. Cobanya pula menjahit, celana menjadi baju, baju jadi celana, tak ada yang cocok.
cobanya pula membengkel, sudah siap semua dipasang motor mesin tadi, tengok berlebih pula umurnya. Tapi pada akhirnya dia akan menemukan di mana bakat dia. Karena banyak orang tak mampu membaca bakat dirinya sendiri pun, dia tak tahu apa bakatnya. Maka setelah dia coba-coba ini, dia akan menemukannya. Kita hidup ini kita lakukan yang kita bisa, yang kita mau, yang kita nikmati. Kita bisa, kita mau, kita nikmati. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tak bisa, kita tak mau, kita tak menikmati, berarti kita memang mau stres, depresi, mati cepat. Saya menghadapi orang banyak, memang saya suka, saya mau. Tapi saya baru menemukan bahwa di situ jiwa saya setelah saya besar. Tapi setelah saya telusur dari kecil, memang saya suka berinteraksi dengan orang banyak. Dulu saya kalau disuruh mak saya beli gula, minyak lampu ke warung, tak balik-balik, bercerita sama orang itu. Jadi memang ada orang ini dia bercerita dengan orang banyak, tapi ada orang tak bisa cerita dengan orang banyak. Asal jumpa orang banyak, keluar keringatnya, stres, depresi, asam lambung, asam kumat semua. Maka kita tak bisa paksakan orang lain. Nah, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjiwa entrepreneur, membuat sebuah usaha, lalu kemudian kalau kita lihat yang mengalir itu ya ini. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan para entrepreneur, pengusaha, usahawan. Ustaz Somad, tolong doakan saya. Apa doanya Pak? Supaya selesai pembangunan masjid yang ke-120. Berarti masjid dia udah serak-serak di atas muka bumi. Maka ini semua adalah program-program keumatan ke depan, dan saya amat sangat senang hari ini, malam ini kita berjumpa. Yang belum disampaikan informasinya, share videonya, rangkumannya, sampaikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Yang saya sampaikan ini adalah pengantar dialog kita, karena kalau tidak umat Islam akan habis. Umat Islam akan tetap ada di atas muka bumi, tapi dia tidak menjadi prioritas. Dia tidak menjadi konsumen, tidak menjadi produsen, dia hanya menjadi pemakai konsumen. Na'udzubillah. Sedangkan yang kita inginkan adalah mayoritas yang prioritas. Kalau kita mayoritas secara ekonomi, secara politik, maka tidak ada yang teraniaya. Semut pun tidak akan terinjak kalau orang beriman menjadi prioritas. Mana contohnya? Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika akan lewat, berhenti pasukan. Kenapa Sulaiman? Karena ada semut-semut yang belum masuk ke sarangnya. Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Maka kata Nabi Sulaiman, stop tentara, biarkan semut-semut masuk. Surat semut namanya. Ada dalam Quran itu surat semut. Semut itu bahasa Arabnya an-namal. Ya ayat Tuhan namul udkhulu masakinakum. Pasukan semut, kata panglima semut, masuk kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman mau lewat, jangan sampai dia memijak, perut kalian pecah. Apa maknanya? Pemimpin mesti mengerti bahasa semut, mengerti bahasa orang kecil. Pemimpin mesti mendengar. Maka kalau orang beriman berkuasa, orang beriman punya usaha, maka tidak akan ada semut yang mati kelaparan. Tapi ketika orang tak takut kepada Allah, manusia pun dipandangnya sebagai semut. Nyawa manusia sama macam nyawa semut, nyawa manusia sama macam nyawa nyamuk dibuatnya. Maka begitulah pentingnya Islam. Kalau ada pengusaha Islam, ada pengusaha muslim, ada penguasa muslim yang menjalankan Islam, maka sesungguhnya dia tidak menjadi ancaman bagi orang yang tidak Islam, karena semut pun terjaga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam mendapatkan rahmatnya. Dia sudah jelaskan dari mulai Quran, Nabi, kehidupan Nabi, sahabat Nabi, kemudian umat Islam sampai ke Nusantara, sampai kritik sosial kehidupan kita saat ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.